Kita semua pernah kan dihadapkan sama pilihan yang sulit, tapi coba bayangin, gimana kalau pilihan itu bisa menghancurkan hidup seseorang? Sebuah keputusan yang terjadinya cuma di dalam hati, nggak ada satu orang pun yang lihat. Nah inilah pergumulan sunyi yang dihadapi Yusuf, sebuah pilihan yang seolah-olah merobek-robek batinnya antara menegakkan aturan atau menunjukkan belas kasih. Coba deh, posisikan diri Anda di situasi Yusuf. Di satu sisi, ada harga diri Anda, reputasi, semua aturan yang udah Anda pegang seumur hidup. Tapi di sisi lain, ada nasib seseorang yang sepenuhnya ada di tangan Anda. Kira-kira, mana yang lebih berat? Menyelamatkan nama baik sendiri atau menyelamatkan orang lain dari aib? Ini nih pertanyaan yang pasti menghantui Yusuf setiap malam. Pergumulan yang dialami Yusuf ini bukan kayak pertarungan di medan perang yang bisa dilihat semua orang. Bukan. Godaan yang dia hadapi itu sama sekali nggak kasat mata. Ini adalah pertempuran yang senyap, yang terjadi di kedalaman pikirannya, jauh dari omongan orang, di mana satu-satunya saksi, ya cuma hatinya sendiri. Gini, ada godaan yang jelas, yang semua orang bisa lihat. Tapi ada juga godaan yang tersembunyi, yang cuma bergema di dalam kepala kita sendiri. Nah, inilah jenis godaan yang dialami Yusuf. Gak ada seorang pun yang tahu badai macam apa yang lagi berkecamuk di dalam dirinya. Cuma dia dan kesunyian malam yang menemani pergulatannya. Dan godaannya itu halus banget. Bukan soal harta atau kekuasaan loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Keinginan untuk merasa benar dengan cara menyalahkan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan nama baik orang yang dia sayangi. Bukankah itu godaan yang paling manusiawi, yang paling sering kita hadapi juga? Ironisnya, ujian terberat ini justru menimpa seorang pria yang dikenal karena kebaikannya. Kitab suci bahkan menyebut Yusuf ini orang yang tulus hati. Tapi yaitu, justru karakternya yang baik inilah yang sekarang lagi diuji habis-habisan dalam sebuah situasi yang rasanya mustahil banget. Kata kuncinya di sini adalah tulus hati. Ini bukan cuma sekedar pujian biasa ya, ini adalah sebuah standar hidup yang Yusuf pegang teguh. Dan sekarang, standar itu rasanya kayak beban yang super berat yang bikin dilema yang dihadapinya jadi makin menyiksa. Lalu, jeder, datanglah kenyataan pahit itu. Brutal dan gak bisa disangkal. Coba bayangkan dunia Yusuf yang runtuh seketika. Semua impian, semua rencana masa depan rasanya hancur lebur cuma karena satu fakta ini. Rasa sakit, bingung, mungkin juga rasa dikhianati, semuanya campur aduk di dalam dadanya. Disinilah dia sekarang, berdiri sendirian di sebuah persimpangan batin yang sepi. Mau melangkah ke kiri rasanya salah, tapi melangkah ke kanan pun rasanya menyakitkan. Momen-momen seperti inilah yang benar-benar menguji siapa kita sebenarnya. Bukan di hadapan orang banyak, tapi saat kita sendirian, dengan serpihan hati kita. Oke, jadi ada dua jalan di hadapannya. Jalan pertama, jalan publik. Mempermalukan Maria sesuai hukum yang berlaku, yang artinya reputasinya sendiri bakal selamat. Atau jalan kedua, jalan pribadi. Menceraikannya secara diam-diam, melindunginya dari aib publik. Dan, ini yang paling luar biasa nih. Bahkan sebelum malaikat datang, sebelum ada campur tangan ilahi, hatinya yang tulus itu ternyata sudah condong ke jalan belas kasih. Jadi apa sih sebenarnya arti tulus hati dalam konteks ini? Artinya, prinsip kebenaran yang dia pegang itu nggak membuat dia jadi monster. Artinya, dia lebih memilih menelan kepahitannya sendiri daripada harus menghancurkan hidup orang lain di depan umum. Ini standar kebaikan yang luar biasa tinggi. Dan tepat di tengah-tengah pergumulan tergelapnya, saat dia mungkin hampir mengambil keputusan yang sangat berat itu, datanglah sebuah titik balik. Sebuah bisikan ilahi di tengah keheningan yang menawarkan jalan ketiga yang gak pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Wow, pesan dalam mimpi ini benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan sekedar perintah loh, tapi ini adalah sebuah validasi atas niat belas kasihnya. Pesan ini meredakan ketakutannya, menjawab semua kebingungannya, dan memberinya jalan keluar yang gak pernah ia duga, yaitu jalan iman. Dari pergumulan batin yang sunyi itu, lahirlah sebuah tindakan yang kemudian mengubah sejarah dunia. Ini jadi bukti bahwa keputusan-keputusan paling penting dalam hidup kita seringkali dibuat bukan di panggung besar, tapi ya di dalam kesunyian hati kita sendiri. Coba deh lihat perubahannya. Selama ini dia mempertimbangkan, dia bergumul dalam keraguan. Tapi sekarang setelah mendapat kejelasan, dia langsung berbuat. Kebingungannya hilang, digantikan oleh ketaatan yang mantap dan penuh keyakinan.
Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yusuf berhasil menolak godaan untuk menghakimi di depan umum. Dia berhasil mengatasi rasa sakit dan kebingungannya sendiri, dan memilih untuk percaya pada sebuah rencana yang jauh lebih besar. Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, dia nggak cuma menunjukkan belas kasih yang luar biasa, tapi juga melakukan sebuah tindakan iman yang akan mengubah dunia selamanya. Kisah Yusuf ini mengingatkan kita semua ya, kalau ujian karakter terbesar itu seringkali terjadinya di dalam kesunyian hati kita. Jadi coba kita renungkan sejenak. Pilihan tersembunyi apa yang nggak dilihat siapapun yang telah membentuk dirimu jadi seperti sekarang? Pertarungan batin mana yang diam-diam telah membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan mungkin lebih berbelas kasih?